Ada satu ungkapan populer sekaligus kontroversial dari salah seorang tokoh besar asal Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh. Konon dia pernah bilang bahwa ketika dia berkunjung ke negeri non-muslim, dia melihat Islam tanpa kaum muslim. Tapi ketika berkunjung ke negeri muslim, dia melihat kaum muslim tapi tidak ada Islam. Kali ini saya akan berbagi cerita dari orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda. Sejauh mana ungkapan itu relevan untuk konteks sekarang, dan apa fakta-fakta unik yang barangkali menarik untuk kita ketahui tentang negeri Belanda ini. Tapi bagi Bapak sebagai orang Eropa, kan tadi Bapak bilang itu ada benernya ya. Itu fakta. Apa hal yang paling mencolok dari orang kedisiplinan? Kebersihan yang jelas ya. Kebersihan, saya ngeliat juga nggak ada sampah sama sekali loh, Pak. Betul. Dan kalau saya melihatnya dari sisi kita, akhlak. Betul. Akhlak orang muslim. Ini sebelah sini tuh daprak, Begitu sebelah di ini Eropa ya. menjadi Sebelah muslim. Ini kan gang sini. Oh, gitu. begitu di negaranya sendiri. Kenapa? Karena dia mengikuti rules Iya. setempat. Iya. Jadi seperti misalnya salah satu contoh paling mendasar adalah budaya antri. Di Saudi budaya antri itu sangat-sangat susah kita lihat. Benar. Tapi di sini ya mereka mau tidak mau harus mengikuti. Benar. Itu satu hal. Yang kedua, ada dulu teman saya, dia dapat beasiswa dan dia mempunyai keterbatasan, kakinya pengkor, pincang. Begitu sampai di sini, dia mendapat kursi roda listrik dari pemerintah, dari universitas. Masya Allah. Dan di sini ada tempat-tempat khusus jalan buat orang yang punya keterbatasan. Masya Allah. Jadi itu dia merasakan sekali apa tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Apa yang dia tidak dapatkan di negaranya sendiri. Iya, dia dapatkan di sini. Jadi secara akhlak sangat Islami Tapi sekali. itu nanti gini Pak, suka muncul pertanyaan begini. Kalau begitu, ngapain kita beragama kalau gitu, ya kan? Betul. Itu pertanyaan sebagian orang loh Pak. Sampai sekarang saya sering tanya begitu. Betul. Dan saya Hati-hati juga. saya sering jawab bahwa jadi begini, memang orang tuh bisa ya baik tanpa agama, tapi agama tuh datang melengkapi Betul. kebaikan kita dan dia memberikan reward gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang begini, jadi secara filosofis kadang-kadang untuk menentukan baik buruk pun kadang-kadang kan orang suka beda pendapat tuh. Ya. Nah agama tuh datang kayak melerai perbedaan-perbedaan yang kadang menyita waktu itu gitu loh Pak. Betul. Jadi Nabi itu hadir sebetulnya untuk melengkapi nalar, melengkapi nurani kita. Ya. Kita bisa sepakat bohong itu jelek, Ya. jujur itu bagus, Ya. gitu kan? Ya. Tapi ada momen-momen di mana misalnya ketika berperang kan katanya kalau berbohong kan boleh kan? Ya. Soalnya kita kalau nggak bohong ketika perang ya kita nggak kalah sama musuh. Betul. Jadi ada salah satu kolega saya dulu kalau saya kerja di Iya. Masri, Hasanul, saya nggak penting ke gereja. Karena orang tua saya mengajarkan selama kamu menjadi orang baik, baik itu apa? Tidak bohong, jujur, berlaku respek sama orang, Iya. itu udah cukup bagi kami. Jadi untuk apa agama buat saya? Untuk apa saya ke gereja? Nah, iya. Jadi saya cuma setahun sekali doang paling. Itu juga karena ayah saya minta saya datang ke gereja untuk Betul. Natal. Itu saya paham betul itu logik yang dibangun. Tapi begini Pak, hal lain yang nggak kalah penting itu apa? Agama itu menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial, menyangkut keyakinan, Ya. menyangkut hidup setelah kematian, Betul. gitu kan? Jadi agama itu bukan hanya sebatas ritual gitu loh, Ya. tapi dia juga memenuhi sisi dimensi intelektual. Kita nih kalau misalnya bicara tentang Tuhan, logically kita bisa bilang Tuhan itu ada, God is exist gitu ya. Iya. Tapi who is God? Tuhan itu seperti apa? Iya. Sifat-sifatnya seperti apa? Ya. Apa perbuatan yang bisa membuat dia ridho? Apa perbuatan yang bisa membuat dia murka? Ya. Bagaimana cara kita mengerelasi dengan itu? Kan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa jawab dengan agama. Betul. Kemudian detail alam akhirat. Kan akal kita bisa berimajinasi macam-macam loh Pak. Ya kan, tentang surga neraka itu kan setiap orang punya imajinasi. Agama datang menjelaskan itu gitu. Jadi agama itu sebetulnya nggak menafikan kebaikan kita, justru dia melengkapi. Betul. Jadi mengukuhkan kebaikan kita. Nah, fakta ada orang-orang yang kemudian beragama, berislam tapi tidak mencerminkan Islam itu kan yang salah dari dianya sebetulnya. Nah, itu orang-orang
sesimpel itu gitu loh. Betul. Tapi banyak anak-anak muda sekarang meninggalkan agama karena logik tadi itu. Logik. Ya ngapain beragama gitu kan? Oh, orang Eropa tuh bisa lebih Islamis ketimbang orang Islam sendiri gitu kan. Jadi karena gini, logika yang sering bermasalah tuh begini. Dia suka mencampur adukan antara agama dengan orang beragama. Iya. Ya. Betul. Artinya orang beragama itu tidak selamanya menjadi representasi dari agama itu sendiri. Iya. Ya kan? Betul. Karena kita ini manusia yang punya kekurangan, kita menerjemahkan pesan-pesan agama sesuai dengan kapasitas kita kan. Iya. Ada kalanya Muslim dia gagal mengamalkan ajaran Islam. Tentu yang disalahkan jangan Islamnya, ya tapi Kapasitas. orangnya gitu loh. Iya. Nah, saya bilang begini, satu-satunya manusia yang berhak dikatakan representasi dari ajaran Islam itu ya Nabi Muhammad, Iya. ya kan? Iya. Orang Muslim bisa dikatakan perbuatannya mewakili Islam kalau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad gitu kan. Iya. Nah, tapi mirisnya begini Pak, kalau di Eropa itu kan gambaran Nabi Muhammad sendiri kan sudah dikaburkan. Iya. Nabi Muhammad itu tidak dikenali sebagaimana mestinya gitu loh. Betul. Nah, makanya itu muncul pertanyaan menarik. Orang Eropa itu sebetulnya apakah mereka itu semuanya kafir gitu loh? Bukan. Soalnya kan gini, ada orang-orang yang Islam tuh sampai kepada dia dengan gambaran yang kabur, dengan gambaran yang keliru. Dia taunya Islam itu ISIS, Islam itu agama yang katakanlah haus darah gitu kan, Iya. agama teror. Iya. Sehingga dia itu tidak terdorong untuk belajar Islam gitu, bukan karena benci Islam, tapi sejak awal didoktrinnya begitu. Betul. Nah itu jadi perdebatan tuh Pak di kalangan teolog Muslim. Iya. Itu orang kafir apa enggak gitu loh, kayak gitu tuh. Betul. Kan gini, orang kafir tuh kalau dia berakal sehat, panca inderanya sehat, Iya. sampai kepadanya dakwah Islam, Iya. dia bisa mencerna gitu ya, Iya. dan dia menolak dengan kesombongan. Iya. Nah, itu orang kafir. Iya. Nah, sementara kalau dalam konteks Eropa ada orang-orang yang dia tuh belum mengenal Islam gitu loh, atau sudah mengenal Islam tapi gambarannya salah. Iya. Nah, itu yang kayak begitu tuh dihukumi kafir apa enggak gitu loh. Soalnya kan gini, kalau orang dari kecil dibilang misalnya ya ini perkataan Nabi Muhammad itu misalnya pembohong, Iya. dari kecil dibilang begitu. Iya. Islam itu agama begini, gak ada dorongan kan? Terdoktrin akan Itu berkata susahnya. terus, ya. Itu yang mungkin secara psikologis juga perlu kita pahami gitu. Iya. Ada Tapi orang di sini Mm-mm. dari kecil anak-anak SD itu diajari semua agama Oh gitu. di sekolah publik, Iya. ya. Termasuk mereka juga kadang-kadang punya waktu ekskursi Iya. ke semua tempat ibadah, Iya. termasuk ke masjid, Oh masjid gitu. kita, Termasuk masjid. termasuk ke masjid kita. Masya Allah. Jadi mereka minta izin. Jadi ada keterbukaan ya. ada semua open, betul-betul transparansi, keterbukaan di sini. Islam, Kristen. Akhirnya si anak semua pilihan diberikan kepada Ketika dewasa. individu. Ketika dewasa. Individu. Iya. Mereka tertariknya kemana? Ada kadang-kadang saya nggak tertarik, ya kan? Tapi ada anak yang kan kita nggak bisa menyamaratakan semua anak. Bener. Ada anak-anak yang memang suka baca buku, Mm-mm. dia belajar teologi, dia belajar semua agama. Dia bisa kadang-kadang, ya, oh agama Islam seperti ini, Kristen, Hindu, Buddha. Iya. Tapi nggak semua anak. Kalau kita melihat persentase mungkin cuma di bawah 10%. Seperti itu. Akhirnya apa? Lingkungan yang berbicara. Bener Pak. Iya. Tadi ahlak tadi, Iya. ada yang tadi kita discuss. Saya udah diajar orang tua saya, selama saya respect sama orang, selama saya jujur sama orang, Iya. that's enough. Jadi orang tuh tertarik dengan agama justru karena usaha moral ya. Kalau di sini ya. Iya. Mungkin kalau argumen-argumen rasional itu kayaknya ya nomor 12 lah katakan Betul. gitu kan. Ngelihat akhlaknya bagus, oh ini muslim, oh yaudah Islam gitu, convert ke Islam. Betul. Kebanyakan orang Belanda, Bener, Pak. Serius, Eropa Pak. pada umumnya masuk Islam karena menikah. Oh gitu. Ya, menikah dengan istrinya yang muslim, menikah dengan suaminya yang muslim. Seperti itu. Enggak, emang itu fakta menarik. Iya. Siapa ya temennya? Karena selama ini kalau kita ini sebagai apa ya katakan, saya nggak menamai diri sarjana, tapi orang yang menekuni hazanah keislaman, Iya. kadang-kadang tuh kita mendorong orang masuk Islam tuh dengan mempromosikan argumen gini, itu penting sih ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada satu hal lain yang kadang lebih membuka mata orang di luar Islam Iya. dan mereka tertarik dengan agama kita, yaitu urusan perilaku kan. Betul. Jadi saya dulu waktu di Al-Azhar tuh, Grand Sheikh Al-Azhar guru kami itu dulu begitu tuh, ada orang masuk Islam di tangan beliau karena
keluhuran akhlaknya. Jadi ceritanya gini, ada Syekh Ahmad Thayyib itu, kalian saya itu dulu Iya. waktu di Sorbonne di Prancis. Iya. Beliau itu studi sekitar mungkin 8 bulanan itu di apartemen orang Prancis. Iya. Nah, kalau waktu subuh katanya kan dingin gitu ya. Iya. Beliau itu malam bangun Iya. ibadah gitu. Iya. Tapi nggak pernah istilahnya literally ngajak, ayo masuk Islam begini, nggak pernah. Tapi dengan menunjuk, dan beliau sendiri tuh nggak merasa diperhatikan gitu. Cuman dia suka Iya. ngintip-ngintip katanya. Iya. Beliau tuh lagi dingin-dingin wudhu, Iya. kemudian ibadah menyembah Tuhannya. Iya. Kemudian hari masuk Islam, pergi ke Luxor, orang Prancisnya itu. Betul. Bukan karena lisan gitu loh, tapi karena Betul. perilaku. Karena perilaku. Itu bener emang. Iya, ada juga beberapa jemaah kita yang masuk Islam juga seperti itu. Mm-mm. Jadi mereka melihat, oh beda yang saya dengar Islam yang di TV. Iya. Dia bilang gitu. Nah iya itu Pak. Heeh. Pernah saya juga ada waktu diundang ke perusahaan di Jakarta. Heeh. Itu ada bule-bulenya, dia para para pengusahanya itu ada dari nah itu saya ngomong sama drivernya, Iya. driver orang-orang bule itu. Iya. Dia bilang katanya, kok Islam yang saya kenal di sana dengan di situ kok beda banget ya katanya. Dan mereka itu jadi mulai membuka mata melihat Islam karena ngelihat perilaku orang Indonesia ini gitu loh, sebagian di antaranya gitu. Iya. Jadi sebenarnya jadi gini, poin pentingnya itu gini. Orang berakhlak baik, hakikatnya dia sedang berdakwah loh, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Meskipun lisan tidak berucap gitu loh, tapi manakala perilaku itu mengekspresikan nilai keislaman, membuat orang simpatik, itu dakwah luar biasa. Iya, impress jadinya kan? Jadi kalau istilah orang Arab itu ya, lisanul hal afdal min lisanil maqal. Nah, jadi lisan hal itu lisan keadaan kita nih. Kayak misalnya saya ngajak santri saya baca buku, bukan dengan omongan, tapi saya bawa kemana-mana saya bawa buku. Itu namanya lisanul hal. Itu lebih bagus ketimbang lisanul maqal, lisan ucapan. Betul. Dan itu real secara pedagogis gitu ya, metode pendidikan itu impactnya luar biasa. Luar biasa. Saya ngerasain betul itu. Iya. Ya gitu guru saya. Mencontoh suri Guru, tauladan. guru saya di Mesir yang tadi saya bilang itu Pak, itu kalau Ramadan dari jam 9 sampai 10 menit sebelum sahur, 12 sebelum sholat tarawih. Masya Allah. Nggak tidur. Nggak tidur. Kalau 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu beliau dari jam 9, start jam 9 sampai 15 menit sebelum sahur. Jadi kita ini sahur 15 menit doang. Nah kalau hari-hari biasa, kira-kira sampai jam 1, itu usianya 60 tahun. Itu beliau istilahnya nggak banyak omong, harus begini-begini. Cukup dengan menunjukkan ibadah itu, kita jadi terdorong gitu. Betul. Betul. Terus saya belajar produktivitas dari beliau. Jadi setelah sholat semalaman itu bukannya tidur, tapi ngajar ngaji. Ngajar ngaji Al-Quran, ngajar ngaji hadis gitu kan. Jadi kita tuh melihat betul gitu loh keteladanan itu, dan kita tuh pengen niru gitu loh. Pesan beliau begini, kalau mau hidup produktif, hindari tidur pagi. Kalau terpaksa tidur pagi setelah terbit matahari. Jangan sekali-kali tidur pagi setelah sholat subuh. Itu saya setelah ngedengar nasihat itu Pak, sampai sekarang apa rahasianya? Alhamdulillah saya nulis buku itu. Orang suka pada nanya kan, kok bisa nulis buku sebanyak itu? Rahasianya itu Habis sholat subuh. pagi, waktu pagi itu. Itu waktu pagi itu luar biasa, waktu yang diberkahi. Itu nggak banyak orang sadar. Kan? Nah, kita menyaksikan justru di beberapa negara muslim pagi itu mereka pada tidur. Tapi kalau begitu Ustadz, malamnya tidur jam berapa? Nah, kalau malam saya fleksibel. Oh. Kadang-kadang jam 10, kadang jam 11. Oke. Kita kan di pesantren kan kondisional ya. Iya. Kadang-kadang ada urusan ini, santri yang begini, Sampai saya jam 12 begitu. kadang pernah, tapi Iya. tapi rata-rata 10 jam 11. Tapi yang jelas kalau pagi saya nggak tidur Pak. Pagi itu saya ima ngajar atau nulis di laptop. Pokoknya kegiatan keilmuan lah, dan itu alhamdulillah Pak. Iya. Jadi saya pernah bikin buku yang tadi Bapak bilang itu, Iya. 1 kali jalan begini di mobil Iya. pernah. Masya Allah. Saya nulis pakai tulisan tangan gitu waktu nganterin istri saya, Iya. naik mobil pegang pulpen, buku tulis, Iya. itu sambil ngantri di rumah sakit, balik lagi 1 buku. Masya Allah. Ada buku bahasa Arab. Ada 1 buku 2 minggu, ada 1 buku 1 bulan, ada yang mungkin 5 bulan, ada yang 2 tahun, beda-beda. Tapi Beda-beda. saya belajar yang paling saya ingat dari nasihat guru saya itu jangan tidur pagi. Karena begini, Nabi itu pernah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Jadi kata guru saya begini, yang paling saya ingat itu, kamu kalau berjualan pun, kalau kamu tahu nggak ada
nggak ada customer pagi-pagi datang, nggak ada orang yang mau beli, nggak apa-apa buka aja katanya. Karena minimal kamu dapat keberkahan doanya Nabi. Subhanallah tuh. Walau mungkin Buka sekarang kita aja, nggak dapat iya. uang, sekarang dapat, tapi kita diberkahi gitu loh. Nah, keberkahannya itu kemudian memunculkan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu kan, dan ya pintu rezeki kan luas gitu kan. Nah itu saya luar biasa. Terutama bulan puasa itu Pak. Bulan puasa tuh susah banget. Iya. Karena udah jadi habit orang Indonesia kan. Betul. Habis subuh tidur. Dan saya mempraktekkan itu waktu bulan puasa, Pak. Saya menghasilkan satu buku selama 15 hari. 164 halaman dalam bentuk Word. Jadi kalau dibukukan sekitar 200-an halaman. Itu 16 hari real waktu pagi saya ngerjainnya. Jadi emang benar diberkahi itu. Jadi secara medis, secara mental, secara agama juga tidur pagi itu nggak bagus, nggak bagus. Ini bikin mager kan Bu ya? Iya, benar. Bikin mager. Saya sering ditanya gimana caranya supaya ini, saya bilang jangan tidur pagi. Pokoknya kalau punya target apapun, pengen berhasil, kerja ini di waktu pagi. Iya. Pengen bisa bahasa Arab, oke, khusus waktu pagi. Pengen bisa bahasa Inggris, kasih waktu buat di waktu pagi. Itu insya Allah. Baca buku pun waktu pagi, luar biasa. Ngafal pun kan kalau pagi Ngafal pun Iya, masih iya. lebih fresh kan? banyak masuknya. Masuknya ya cepet Cepat ngafal. dapatnya ya. Yang bontot nih yang belum nih. Malam tidur jam berapa? Emang susah kali Bu ya, kalau di sini mah ya. Enggak, kalau ya susahnya tantangannya pas waktu summer aja ya. Summer Waktu sih, ini. iya. Tapi kalau winter malah kita juga ini udah jam berapa sih kok belum terang-terang. Kita udah bosan tidur. Karena jam 7 kan baru subuh. Baru iya. Oh iya. Iya. Terus jam 9 tuh baru habis. Jadi lama. Iya subuhnya. Jadi kadang kalau Jam 9 jam 9 pagi tuh baru Suruh. selesai syuruk Suruhnya jam Itu kalau Kalau winter Desember ya. Januari. Januari. Jam 9 suruk. Iya. Jam 7 Allah. setengah 7 baru subuh. Jam 7 itu. Oh jam oh iya Masih iya. gelap. Iya. Masih gelap. Enak tidurnya ya. Iya. Jadi Tapi jam- berubah terus. Terus ya itu Tiap Isya- 2 bulan Isya berubah, berkurang setengah jam, Udah naik Isya. 1 Isya. jam. Udah bisa tidur kan? Iya. Udah bisa tidur kan 6.20. Jadi memang di Eropa ini terhadap waktu itu sangat-sangat dinamis. 2-3 Iya. bulan udah berubah. Iya iya. Kita tahun 2015 tuh puasa terpanjang. Karena summer. Pas Karena summer, Juli, Agustus, Juni. Iya iya. Ada bulan 22,5 jam. Iya. Oh. Gimana Saya itu? pernah Lumayan. tinggal di Swiss Nggak sendirian dan ini saya ceritakan berulang-ulang Udah kadang-kadang kelewat. saya Iya. belum pernah Lewat, dengar. terus Iya. maunya udah Jadi mau tidur. menunggu maghrib itu jam setengah Mama 11. sih Hah? mau tidur. Setengah 11 maghrib. Setengah 11 maghrib. Iya, sekarang ini kan jam 10. Iya. Nanti sampai di pertengahan Juli setengah 11 Ya Allah. maghrib. Jadi nggak kuat, saya tidur menunggu buka puasa kan Ramadan. Bangun-bangun udah jam 3, jam setengah 4 udah lewat subuh. Puasa lagi. Puasa lagi terus saya. Gitu ya. Nggak sempat sahur ya. Ah. Itu kejadian Ustaz. Dan mungkin nggak cuma saya kali ya, ada beberapa orang juga kali ya nggak. Itulah. Itulah beberapa fakta unik yang bisa saya ceritakan tentang kota Belanda. Di trip selanjutnya saya akan berbagi cerita tentang negeri Belgia. Ini salah satu pemandangan di lokasi tempat kami menginap di negeri itu. Semoga Anda bisa menikmati dan sama-sama mengambil pelajaran berharga dari kehidupan orang-orang muslim di Eropa. Mereka hidup dengan tantangan yang sangat berat. Mengatur waktu sholat, waktu puasa, tidak sama seperti kita. Dan agama menyebutkan bahwa pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar kesusahan. Semakin susah kita beragama, maka jika kita istiqomah, maka pahala pun akan semakin berlipat. Dan semoga muslim yang hidup di negeri-negeri ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tuntunannya. Sampai jumpa.